Kalau OJK gimana, Bang? OJK ini yang organisasi yang kita paling kecewa dari sudut pandang investor. Oke. Jadi begitu banyak kok, misalkan contoh emiten di TBK, di Bursa Efek yang lolos padahal perusahaannya nggak jelas. Cuma dalam hitungan hari tiba-tiba sahamnya langsung gocap atau langsung suspend. Dan itu banyak banget gitu. Ini aneh banget gitu. Padahal beberapa bisnis itu yang kita bisa kasat mata, aduh, ini mah bisnis nggak jelas gitu. Perusahaan merugi dan pasti indefinitely merugi terus. Banyak perusahaan yang nggak jelas gitu kok dibiarkan. Itu pertama. Yang kedua, kita ngomong soal pinjol. Ada yang ilegal lah, ada yang legal lah, tapi sama aja. Semuanya ada logo OJK. Semua ada OJK. Iya, tapi semuanya juga merugikan gitu loh, berbahaya juga gitu kan. Terus apa gunanya lo ada logo OJK, banyak kredit yang nyangkut, contoh kemarin tuh ada peristiwa Tani Hub. Terus ada lagi Iviseri. Terus ini kan yang gede-gede, yang kecil-kecil banyak. Gitu. Orang udah taruh duit peer-to-peer lending, nyangkut nggak balik duitnya. Terus apa gunanya ada logo OJK? Lu tanggung jawab nggak? Loh, pertanyaan gini, orang kalau ngasih logo halal sembarangan tiba-tiba di makanannya ada babi, harusnya bertanggung jawab nggak orang yang ngasih logo halal? Atau ada yang keracunan, padahal ada logo BPOM, kan harusnya bertanggung jawab. Betul. Nah hal yang sama juga di sini dong. Orang udah ngasih duit nih ke perusahaan-perusahaan fintech misalkan ya, tiba-tiba kolaps atau kabur kemarin tuh ada yang ke Dubai. Pertanggungjawabannya gimana? Pengawasannya di mana gitu loh? Oh itu udah nggak jelas lah itulah, nggak jelas banget lah. Jadi menurut saya memang betul itu betul-betul harus dirombak total ini yang namanya OJK ini. Menurut saya menyengsarakan. Jadi apa ada gunanya itu logo itu? Trusted gitu by OJK. Sama seperti kalau LPS, kalau menurut saya masih ada gunanya nih. Bukan gua buzzer si Purbaya ya. Udah ganti kan Agito ya. Tapi maksud gua itu minimal ada kerjanya. Maksud gua kalau banknya bangkrut, ya kita ada asuransi jaminan gitu ya. Ya memang kerjanya juga nggak sulit sih kalau LPS kan. Tapi kalau OJK memang dituntut lu kerja lebih sulit, lebih keras, lebih hardcore. Faktanya enggak. Masih banyak orang pinjol-pinjol ilegal bertaburan tuh, terus apa gunanya ada pengawas keuangan? Kira-kira kalau mau ditambah KPI untuk OJK apa, Bang? Kalau menurut saya bukan ditambah KPI sih. Udah terbukti gagal. Udah terbukti gagal. Jadi nggak usah ditambah. Nggak usah ditambah, bubarin aja selesai. Terus mungkin yang kita perkuat yang lain gitu loh. Atau balikin fungsinya ke Bank Indonesia misalkan. Supaya dia bisa ngawasin seperti dulu. Tapi Bank Indonesia yang sudah di setting sedemikian rupa sehingga yang ada saling kontrol tadi, gitu ya? Betul. Jadi dia bisa kembali menjadi all powerful bodies, tapi bukan artinya tanpa tanggung jawab. Mereka tetap harus ada, ya kan itu duit rakyat juga ujung-ujungnya, walaupun dia cetak duit ya. Ngerasain inflasi kan kita semua. Ya harus ada pertanggungjawaban ke situ dan harus ada yang ngawasin sih. Kenapa nggak misalnya sekalian ikut didorong di situ aja, Bang? Yang sekarang kan lagi dibikin rancangan undang-undangnya kan untuk ke BI itu kan ada KPI dan sebagainya. Rombak aja sekalian kalau kata Bang tadi OJK nih nggak ini dibalikin, kan dibalikin harus pakai undang-undang kan paling tidak. Iya betul, gitu. setuju kita. Memang ya saya sih pengennya itu segera dirubah lah di sana, karena ya lagi-lagi ya kita kan pengen lingkungan investor ini makin bagus. Kalau enggak orang gimana? Makanya kalau kita lihat ini aneh pertumbuhan investor di ISG misalkan. Hari ini belum ada nyampe 20 juta. Bursa udah sekian berpuluh-puluh tahun di Indonesia. Tapi kalau ngomongin misalkan kripto, investasi yang nggak jelas, yang absurd gitu, beli koin out of the blue, tinggal coding-coding keluar koin. Investornya sekarang di Indonesia udah lebih dari 30 juta orang. Hanya dalam hitungan mungkin nggak ada 11-12 tahun. Kan aneh. Berarti kan rakyat nggak percaya dengan platform investasi yang dipersiapkan pemerintah itu. Malah percaya sama alat investasi yang absurd itu, koin-koin aneh, NFT lah, koin-koin micin, tapi malah jumlahnya lebih gede. Berarti kalah kalau dalam konsep bisnis, ini kalah persaingan. Berarti ada yang nggak bener di sini, sehingga orang nggak ada trust. Nah, persis tuh. Nggak ada trust loh, ini bahaya. Kepercayaan ya berarti ya? Iya, dan ini bahaya, kenapa bahaya banget? Kalau makin banyak rakyat Indonesia taruh duitnya di koin-koin micin, investasi-investasi, bener kan sebenarnya investasi bodong loh. Terus duitnya kabur lah, mungkin pergi ke Kamboja lah, mungkin pergi ke Rusia. Itu artinya rupiah kita kan hilang. Duit kita ditarik gitu loh. Ih, ngeri banget. Dibandingkan duit kita taruh ke perusahaan lokal yang bonafit, yang kompeten. Kita berkontribusi dalam pembangunan negara. Perusahaan TBK lokal kita banyak yang bagus. Perbankan banyak yang bagus gitu loh. Kenapa nggak taruh di situ? Ya karena nggak ada trust. Akibatnya taruh di perusahaan-perusahaan, bukan perusahaan, bahkan koin-koin nggak jelas gitu loh. So, ini aneh. Dan akibatnya
harta kekayaan kita, ini kan masa depan ya, duit mereka bisa pakai buat beli KPR, ambil rumah, kredit motor, kredit mobil, membangun perekonomian nasional. Betul. Tapi sekarang enggak, duitnya pergi ke Rusia, duitnya pergi ke Kamboja. Kok kita tutup mata? Iya. Aneh. Karena nyaman-nyaman tadi ya. Iya, nyaman. Nyaman, betul. Tapi gini Bang, andai kan ini skenario ya, andai kan Pak Purbaya dengan segala manuvernya yang selama ini kan dilihat, misalnya Bang Benik ya, investor cukup baik, jika kita melihat juga, wah ini perlu didukung juga lah sementara untuk. Nah sementara kalau BI-nya tetap begini gimana Bang? Memang BI ini harus direformasi otak ini memang. Bank Indonesia harus direformasi gitu loh, betul-betul dia itu harusnya inline. Tapi kita udah lihat dia udah sempat mau curi start tuh. Iya. Dia turunin suku bunga sebelum The Fed turun kan. Iya. Karena mungkin dia Inline tadi ya kuncinya ya? Bukan. Okay. Kursinya nyaman, gawat juga nih kalau ganti orang nih. Nggak enak gitu loh. Karena kursinya lagi nyaman nih. Lagi jadi nyaman. Mereka ambil posisi lebih awal lah di depan. Ya bagus lah. Sebanding masuk penjara kan gitu kan. Jadi ya dia ambil posisi yang bagus. Tapi bukan artinya itu cuma di Indonesia. Enggak. Di The Fed di Amerika juga digangguin Donald Trump pakai metode yang sama. Gue kriminalisasi lu. Bener. Karena lu artinya nggak pro rakyat. Kan gue yang presiden, bukan lu yang dipilih rakyat. Oke. Iya. Tapi anehnya kayak Indonesia misalkan, kita suka mengeluh harga barang-barang nggak terjangkau apa segala macam. Itu kan yang pegang keran itu sebetulnya bukan di pemerintah doang. Ada kerannya itu di Bank Indonesia. Nah itu. Dia yang mengatur kering atau tidak uang di bawah. Tapi aneh nggak? Sampai detik ini nggak ada kasus dibakar. Yang dibakar apa? Gedung DPR. Yang dijarah rumah anggota parlemen. Kantor polisi Gitu. Tapi kan mereka lakukan itu karena mereka merasa perekonomian sulit. Iya. Iya. Dia nggak pikir yang pegang kebijakan makro kita itu Bank Sentral. Ongkang kaki aja ya. Bakar. Padahal dia yang pegang keran. Kan aneh. Iya. Tapi dia yang paling nyaman hidupnya. Padahal dia juga yang bertanggung jawab. Ya itu. Di luar negeri nggak begitu ceritanya. Mungkin di sini juga banyak yang nggak paham tentang ini. Nah, Iya, akibatnya yang di demo anggota DPR ya. Iya. Yang kelihatan Bang. Karena yang kelihatan. Satu yang kelihatan, dua yang sering berhadapan. Betul. Iya kan? Orang-orang BI mana berhadapan sama para mereka-mereka yang kemarin Mahasiswa. turun ke jalan. Iya kan? Iya. Jatuhnya yang dihajar, yang di depannya dihajar. Iya. Kan gitu. Padahal kalau orang-orang yang demo itu ngerti, misalkan yang ngomong nilai tukar rupiah melemah segala macam, yang pegang cadangan devisa kita siapa? Nilai tukar rupiah kita siapa? Bank Indonesia. Yang menentukan bunga kredit naik, kecil, murah, mahal, Bank Indonesia. Tapi mereka nyaman sekali hidupnya, nggak pernah didemo. Betul. Sedikit pun. Kan ada yang salah. Berarti benar-benar hidup tanpa pertanggungjawaban itu enak banget. Coba lu kerja di perusahaan, nggak capai KPI, pecat. Iya dong. Iya, bener. Ini nggak bisa. Aneh banget gitu loh. Aneh banget negara di dalam negara ini. Benar-benar harus reformasi total. Bikin podcast aja harus target views ya. Iya. Iya kan? Iya. Mana ada hidup tanpa KPI kan? Iya. Ya susah juga. Makanya menarik Bang yang kita lihat Purbaya, kebijakan pertama yang dia lakukan pertama kali jadi menteri ya, bukan ganti mobil mewah yang baru gitu ya. Yang dia lakukan adalah pindahin duit 200 triliun itu dari Bank Sentral ke bank-bank himbara gitu loh. Nah, sekarang 200 triliun. Nah, ini menarik nih. Menarik nih. Kira-kira sudah ada bocoran nggak? Apa yang tuh? Dari dirut-dirut Bank Himbara. Pusing. Mau diapain namanya? Pusing mereka. Mereka pusing. Mereka pusing banget. Kita udah bikin kalkulasinya DPK mereka berapa. Sudah ada kajiannya nih? Kita kaji karena kita investor, kita harus tahu sama mana yang bakal naik, bakal turun kan. Karena nggak semua perlakuannya itu sama. Kan Himbara itu yang terima ada yang 50, BRI, BNI, Mandiri 555, BTN itu 25, Bank Syariah itu 10 kayaknya. Cuma 10. Jadi nggak semuanya itu sama. Karena tergantung juga mereka itu punya DPK itu berapa banyak hari ini posisinya. Mereka punya cost of fund itu berapa. Nah, mereka kan juga bayar bunga. Ini pinter nih Purbaya. Dia taruh bunga ke situ kan dia bayar bunga. Nah, itu makanya ini yang baru mau kutanyain ini kan. Dia ini kasih duit kucur itu kan. Harapannya biar bertarung dengan bunga. Kalau olah kata-katanya Pak Purbaya kan nanti bunga bisa turun, padahal aslinya begitu masuk udah minta 4%, Pak. Iya, negara ya. Iya kan? Negara kan? 4%. Artinya nggak mungkin dong bank ini kalau mengucurkan bunganya di bawah 4%, orang harus bayar aja 4% kan gitu. Ini sebenarnya kan makanya jadi mumet kali ya para banker-banker sekarang ya.
Jadi mau tidak mau kan harus berpikir kan, mungkin selama ini juga enak-enak mungkin dilannya Pak Purbaya ya. Lo enak banget gaji gede tuh, barangkali akhirnya dikasih tuh gitu. Ya, tapi kan kita punya data juga. Jadi contoh kayak Bank BRI, dia average bunganya itu hampir 13%. Oke. Gede untungnya, karena dia main di mikro. Ya, mikro. Iya kan? Ya. Tapi beberapa bank yang kecil kayak Bank Mandiri itu sebetulnya cuma range-nya 8% sampai 9%. Oke. Sebenarnya pun masih untung Iya, bayar bunga 4% ke sana. Jadi ada selisih net interest Iya, margin nih. iya. Ya sekitar 4%, mereka masih oke. Jadi kalau dibilang itu menguntungkan atau enggak buat mereka tergantung lagi banknya seperti apa. Beberapa bank itu mungkin merasa berat karena mereka pun udah maksimal nih penyaluran dana nih misalkan. Banyak juga bank-bank yang sebetulnya juga males. Karena lebih seneng kalau ada duit, lu deposito ya tempat gue ya. Gue deposito lagi tempat lain nih. Banyak lah. Paling gampang SBN lah, Iya, sukuk lah, atau bahkan nabung lagi di Bank Indonesia. Kan rese banget. Ini direktur-direktur Himbara gaji miliaran gitu kan. Tapi kerjanya nggak pakai otak gitu. Gue juga bisa kalau cuma mindahin gitu. Ini makanya sekarang dikunci dengan ini dana on call. Betul. Makanya Deposit jadi on call. pusing kan nggak bisa redeposit Artinya lagi. apa nih Bang? On call itu berarti gimana? Coba dijelaskan. Jadi ada time deposit. Time deposit itu kalau kita beli deposito, kontrak kita 3 tahun, berarti 3 tahun kita nggak bisa narik. Terima aja bunganya 4%, 4%, Dikunci 4%, ya berarti setiap ya. tahun dikunci. Kalau on call, kita taruh duitnya kapanpun kita bisa tarik. Begitu. Jadi kalau dibilang nanti mengganggu dana darurat, karena dulu Sri Mulat lakukan itu supaya negara kalau dalam kondisi darurat ada dana cadangan di bank sentral. Kata siapa? Ini juga bisa karena on call gitu. Karena Aneh on call. tuh, itu profesor aneh tuh. Ini mungkin kalau nggak dikasih kode on call bisa jadi ya duit masuk yang dapat 50 T. Deposit lagi. Ya, mungkin itu ya. Bisa. Ini dicegah di depan gitu barangkali ya. Iya. Tapi memang udah dilarang sih. Jadi begitu bos-bos Himbara terima 50 T, mereka dilarang beli obligasi negara. Itu sudah ada ketentuannya ya? Iya, udah ada ketentuannya. Memang wajib dikucurin ke bawah. Dan memang saya setuju harus dikasih KPI 4%. Karena kalau enggak dia ngaco. Masa 0% nih? Nanti ngaco aja ngasih kredit. Iya dong. Aneh banget gitu. Terlalu enak ya? Terlalu enak, gampang banget. Jadi mereka harus tetap kasih profit ke negara. Dan memang masih ada selisih margin kok. Beberapa bank itu memang ya bunganya double digit. Iya, berarti masuk akal lah ya. Iya, sejauh ini Himbara juga Targetnya masih masuk akal lah dari pemerintah. Sangat-sangat masuk akal sih. Kita lihat ada satu bank yang paling diuntungkan dengan penempatan dana itu karena memang butuh dana untuk dikucurkan. Iya, yang menarik gini, ada beberapa bank itu cost of fund-nya itu 3,5%, 3,6%. Jadi biaya modal mereka itu kan. Nah tiba-tiba dikasih 4% nih. Berarti kan jadi naik nih biaya cost of fund mereka. Harus muter otak lebih tinggi lagi. Tapi kalau bank-bank yang cost of fund-nya hari ini di atas 4%, 4,3%, 4,5% dikasih itu ya happy. Gitu. Jadi seru, ini seru nih. Benar-benar kita lihat direksi bank kita akhirnya harus bekerja keras. Ini akan kelihatan sampai berapa bulan ke depan? Kita udah bikin perhitungan 200 triliun itu bisa muter sampai 1.133 triliun. Selama kira-kira? Perhitungan kita dalam 2 tahun. Jadi 2 economic effect-nya ke bawah itu 1.133 triliun. Itu yang akan terjadi. Jadi kalau orang market bisa lihat, berarti kalau nanti ekonomi crash, ya sekitar tahun 2026, 2027 itu udah harus siap-siap exit nih. Overheat ekonomi nih. Tinggal dihitung overheat sebanyak apa. Kalau perputaran 1.133 triliun, government spending 3.800 triliun. Berarti kan hampir 30% lah. Nilai perputaran duit. Iya kan. Itu apakah cukup buat bikin ekonomi kita overheat atau tidak? Gitu. Ya at that time mungkin keputusan ini dipanggil, tarik dananya. Kan on call. Jadi nggak overheat ekonomi di bawah. Gitu sih. Itu bisa salah satu hal yang bisa dilakukan. Terus tadi ada lever. Ingat segitiga moneter, suku bunga, pertumbuhan ekonomi sama inflasi. Kan kita takut inflasi ini overheat. Nah ini menurut gue pinternya si Prabowo nih. Ini jujur nih. Gimana? Inflasi yang bikin rejim jatuh, biasanya kan inflasi yang berhubungan dengan kebutuhan pokok. Makanan, sembako, energi. Kebutuhan gas, BBM gitu kan. Nah, yang dilakukan Prabowo kan programnya swasembada pangan. Harapannya nanti bisa nekan harga pangan. Berarti kita untung nih. Kalau ekonomi overheat, harga rumah naik terus, orang nggak bakal demo. Tapi kalau harga beras naik terus, minyak goreng naik terus, orang mungkin demo. Iya, betul. Iya kan? Kalau harga sepatu naik terus, orang nggak demo. Betul. Jadi dia udah tahan di depan. Terus yang kedua,
deal, ini very good deal nih, strategik. Tanda tangan sama Donald Trump. Perang tarif. Kita merasa kita rugi 19%, padahal enggak, kita untung. Kita bisa impor barang-barang dari Amerika 0%. Paling banyak apa? Kacang kedelai, gandum. Gandum jadi tepung terigu jadi bakmi, makanan favorit rakyat Indonesia. Mie goreng dan mie rebus. Bahkan makan tempe goreng pinggir jalan juga kita impor kacang kedelai gitu kan. Iya, artinya bahan baku rakyat yang hobinya bukan makan daging sapi ya, hobinya makan nasi, suasembada pangan, hobinya makan tahu goreng, tempe goreng, most likely bahan bakunya kan kacang kedelai sama tepung terigu. Betul. Harganya udah ditekan nih. Jadi rakyat ini kalem, nggak akan banyak ya demo-demo itu karena inflasinya jadi tertekan di situ. Mungkin kita nggak sadar semua makanan yang kita makan di sini di bawah terminal stasiun Gondang Dia mayoritas barang impor. Kita makan ketoprak, kecapnya aja dari kacang kedelai, dari Amerika itu kacang kedelai gitu ya. Kita makan martabak orange di bawah, tepung terigu impor kita dari Ukraina. Nggak ada yang nggak ada impor. Dipikirnya dari petani kita ya, padahal beli dari Amerika ya. Betul. Bahkan nanti kalau orang hobi ngerokok, tembakau kita impor bro. Jadi kalau seandainya itu semua dibuka jadi 0%, ya artinya kan biaya jadi makin rendah. Makanya pinter sih menurut gua sih. Jadi di sisi lain dia mau bikin supaya ekonomi growth, biar inflasi nggak ikut naik, dia udah teken. Apa sih yang penting? Oh bukan harga TV atau handphone tambahan mahal, enggak. Tapi sembako ini dia tahan semua. Termasuk kayak program-program minyak goreng, kebun-kebun sawit, mau dikuasai negara segala macam. Oh berarti strateginya penguasaan bahan baku pangan ini. Memang goalnya ke sana. Karena kalau itu ditekan nggak ada negara yang jatuh. Gitu. Jadi kebutuhan pertamanya pangan itu yang dikendalikan. Karena itu selalu menjadi pangan dan energi. Iya, kebutuhan pokok kan jadinya sehari-harinya orang makan itu melulu kan. Betul. Tapi kalau harga baju naik ini mah biasa. Orang biasa aja, nggak ada masalah. Makanya kayak demo-demo kemarin itu kita udah lihat bakal gagal. Nggak karena dukungannya itu nggak meluas gitu loh. Mungkin ya di kalangan elit aja seneng-seneng nih, wah benar ganti presiden. Nggak bisa. Karena itu nggak dirasakan oleh mayoritas rakyat.